Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, barakah, selamat kita pada selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Beserta semua para malaikat-malaikatnya sampai hari kiamat akan selalu bersalawat. Untuk siapa salawatnya Allah? Untuk siapa salawatnya malaikat? Untuk orang-orang yang semangat berlomba-lomba berada di baris terdepan. Maaf, bukan cuma sholat doang. Kalau bisa dapatkan baris terdepan. Urusan menuntut ilmu jangan duduk di belakang, di depan. Giliran ngaji belakang, waktu makan heran duluan. Membela agama jangan di belakang, garda terdepan. Membela negara jadilah paling depan. Urusan sedekah dan lain sebagainya, apapun kebaikannya, jadilah yang terdepan. Apa untungnya kalau ibu jadi yang terdepan? Satu, dengarkan untungnya, dapat solawat dari Allah. Solawat dari Allah maknanya apa? Rahmat bercucuran sampai hari kiamat. Yang kedua dapat apa? Solawat dari malaikat. Apa arti salawat malaikat? Istighfar yang dimintakan malaikat sampai hari kiamat buat kita. Malaikat memohon ampun dari Allah buat kita. Rugi betul yang gak semangat dalam kebaikan. Makanya dalam beribadah itu butuh ilmu. Jangan sibuk beramal tanpa ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjadikan ibadah bernilai plus. Jangan kalah loh Pak, sekarang pijat saja sudah ada pijat plus. Ibadah harus cari yang plus. Dalam bahasa agama namanya fadailul a'mal. Capeknya sama, pahalanya beda. Saya pastikan nih yang hadir nih, dapat pahala pengajian semua sama, tapi ada plus-plusnya nggak sama. Yang lemas pengajiannya duduk di belakang dengan yang di depan beda, walaupun sama capeknya. Betul? Maka siapapun penceramahnya, saya titip pesan, bersemangatlah untuk terus duduk di baris yang terdepan. Karena setiap langkah dalam kebaikan ada keberkahan. Al-harokah barokah. Dalam pergerakan ada keberkahan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sekali lagi, dalam beramal butuh ilmu. Saya kadang-kadang sedih Pak, ya Allah, sibuk beramal tapi nggak mau belajar. Saya kasih contoh nih, pagi ini Allah sedang pilih kita duduk di taman surga, majelis ilmu. Majelis ilmu ini lebih baik dari majelis manapun. Nabi pernah masuk ke masjid. Nabi melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama, sahabat bikin zikir berjamaah. Kelompok kedua, bikin majelis ilmu seperti kita. Dua-duanya dipuji Nabi. Ahaula khairun wahaula khairun. Mereka yang zikir bagus, yang ngaji bagus, yang belajar bagus. Tapi Bapak Ibu tahu nggak majelis mana yang Nabi pilih dan Nabi duduki? Majelis ilmu seperti kita. Makanya seorang yang berilmu lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Satu kali duduk di majelis ilmu lebih dahsyat pahalanya daripada mengerjakan 1000 rakaat solat sunnah. Maka saya ingatkan, kalau lagi di majelis ilmu nggak usah mikirin solat duha. Menandakan kebodohan seseorang dalam beramal. Lagi kajian begini, tiba-tiba keluar matahari, dia langsung mufarokoh, berpisah dari majelis ilmu, sholat sunnah,
duha di belakang tiang. Allahu Akbar. Berapa rakaat dia sanggup sholat sunat? 10, 1000, paling banyak 2-4 rakaat. Sementara dia duduk saja meneruskan kajian ilmu, udah dapat pasti pahala 1000 rakaat. Betul? Tapi Habib, kami ingin sholat duha, makanya belajar. Waktu duha itu dibagi 3. Kalau nggak bisa waktu yang pertama, ambil yang tengah-tengah. Saya malu lo lihat anak kecil-kecil seperti ini nih, pintar bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, nggak percaya Bapak Ibu silakan pergi ke Mekah, pergilah ke Madinah. Di sana anak kecil-kecil pandai bahasa Arab semua. Bapak Ibu, ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah ayah dan ibu? Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan masa lalu kita, sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Kalau saya kupas buku ini 1 bulan nggak selesai. Kalau saya bocorkan semuanya, alamat nggak beli buku. Hari ini sedikit saja. 1, kebodohan saya dan kebodohan kita semua. Nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Setiap selesai sholat, kita kan disunahkan berzikir. Di antara zikir yang diajarkan Nabi, baca hamdalah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa kali? Zikir ini bagus, menghantarkan kita jadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tapi tolong dengarkan, saya pastikan mau sampai berbusa mulut Bapak Ibu menyebut Alhamdulillah, 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 nggak ada manfaatnya. Kalau mulut ini nggak pernah bersyukur dulu dengan ayah ibumu, gak diterima syukurmu kepada Allah kalau engkau belum bersyukur kepada orang yang berjasa dalam hidupmu. Saya bukan asal ngomong, berdasarkan dalil. Mana dalilnya? 1, ayat Allah, Anishkurli wali walidaik. Ini ayat yang berangkai dan berantai, gak pernah bisa dipisahkan. Apa ayatnya? Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada ayah ibumu. 2 syukur ini nggak bisa dipisah. Kalau kamu cuma bersyukur dengan Allah, tapi kamu durhaka dengan orang tua, ditolak. Begitu juga sebaliknya. Dalil kedua, Nabi ingatkan dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, kata Nabi, dia tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Maka percuma berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi mulut ketus dengan orang tua. Tongang, nanti ada di buku saya. Beli ya. Yang beli tak kasih tanda tangan. Contoh kedua, ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Bapak Ibu ngerasa nggak kita sering begini loh, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha ya Allah, please ya Allah. Minta anak jadi soleh, kita sendiri belum soleh. Itu namanya beleng-beleng. Mimpi anakmu jadi soleh kalau engkau nggak mengawali kesolehan dulu buat ayah. Mau tahu besok kita panen apa? Tanya hari ini sudah nanam apa. Jangan mimpi besok panen padi, hari ini cuma nanam rumput ilalang saja. Itulah makna ayat dalam Quran, in ahsantum
ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, apapun itu, nanti kebaikan itu kembali buat dirimu sendiri. Hari ini engkau bahagiakan orang tuamu, besok anak cucumu membahagiakanmu. Hari ini engkau durhaka dengan orang tuamu, besok Allah siapkan anakmu lebih durhaka kepadamu. Itulah makna hadis Nabi, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua turun kepada anak-anaknya. Itulah makna hadis Nabi, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, anak cucumu akan berbakti kepadamu. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Yang beli tak kasih tanda tangan. Ini kalau saya kupas satu-satu nggak selesai Pak, 1 bulan. Contoh ketiga, sadar nggak sih kita ngomong dengan orang bisa lembut? Kenapa bicara dengan orang tua selalu nada tinggi dan menyakitkan hati mereka? Kepada orang bisa berkata begini, enje, nun sewu, punten, tabe. Giliran ngomong dengan orang tua sendiri, nadanya lebih tinggi, kasar, menyakitkan hati. Bicara dengan pasangan romantis, darling, darling, dadar guling. Manggil orang tua hoi hoi hoi. Ingat, istri kita bisa jadi mantan ambo, suami kita Indo bisa jadi mantan. Untuk ayah ibu tidak akan pernah bisa jadi mantan. Tenang. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Tenang. Tenang. Kepada atasan kita bisa berkata, siap komandan, laksanakan 86. Buat atasan 86 keluar. Buat orang tua keluar kata pembangkangan. Ingat pesan saya, buat apa kita mulia di luar sana tapi hina di mata orang tua kita sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Contoh yang keempat, Bapak Ibu, lihat anak-anak sekarang. Gaji pertama dia dapatkan, siapa yang lebih dulu bangga? Dia traktir teman-teman satu kantor, pasangannya, orang tuanya di nomor sekian kan. Sama orang gak pelit, sama orang tua kok hitung-hitungan. Tenang, tenang. Padahal yang namanya ayah ibunya sejak dia jadi bayi, masih bayi, selalu mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan orang tuanya. Lihat ayah kita pulang dari bekerja, bermandikan keringat, perutnya lapar, kita dulu yang ditanyanya, istriku, anak kita sudah makan belum? Lihat yang namanya ibu bangun tidur boro-boro dia mandi dulu, anaknya dulu yang dimandikannya. Betul? Lihat orang tua kita Pak, ketika malam datang, kita dulu yang dinina bobokkannya. Dia tahan rasa letih dan ngantuknya. Begitu sang anak sudah tidur, ayah ibu tidak langsung menyusul tidur kita. Mereka berdua sibuk menjaga kita dari sengatan seekor serangga pun. Bagi mereka haram kalau ada nyamuk berani menyentuh tubuh anakku. Mereka berdua sibuk tengah malam menjaga kita. Kenapa kita ketika dewasa kita malah mendahulukan orang ketimbang orang lain, ketimbang orang tua? Ngasih orang banyak, ngasih orang tua sedikit, itu namanya beleng-beleng. Bapak Ibu mau saya jelaskan, sedekah itu terbagi berapa? 4. Simak ke depan, 4. Yang paling kecil pahala sedekah itu Bapak Ibu ngasih orang yang tidak dikenal. Di atas itu agak nambah sedikit pahalanya. Sedekah buat siapa? Buat kerabat keluarga yang dikenal. Di atas itu lagi yang lebih besar pahalanya itu ngasih sedekah buat orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah tiada. Yang bisa mengalahkan pahala sedekah orang tua cuma satu, bukan individu tapi lembaga. Sedekah dengan niat apa? Membantu tersebarnya agama Allah, bantu pesantren, bantu majelis taklim.
bantu ulama, termasuk bantu menyebarkan wakaf Quran. Cuma itu yang bisa mengalahkan, yang lain tidak ada. Orang tua yang paling besar. Makanya rugi yang hitung-hitungan dengan orang tua. Allah sempitkan rezekinya. Makin sering kita berbagi dengan orang tua, makin Allah berkahi harta kita. Sampai detik ini Pak, saya masih mengamalkan itu. 1 saya kasih orang tua, 10 Allah ganti saya. Saya pernah ngasih orang tua saya 100 juta, Allah ganti 1 miliar dalam waktu yang cepat. Bahkan sebelum saya ke Sulawesi ini, kemarin ibu saya di kota Palembang telepon saya,